Bab 1455, membuat masalah dengan orang yang salah. Di bangunan terbengkalai itu, ada dua senter yang menerangi. Di tanah yang penuh dengan puing-puing dan pecahan ubin, ketiga pemuda itu, entah dari mana mereka mendapatkan jerami untuk disebarkan di tanah, kemudian menekan Cindy di atas jerami, bersiap untuk melakukan perbuatan kotor. Cindy terus meronta, dan pakaian yang dikenakannya juga model konservatif, sehingga ketiga pemuda itu kesulitan melepas pakaiannya untuk beberapa saat. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Sial! Kamu tidak mengerti bahasa manusia, ya? Pria berambut pirang, yang adalah pemimpinnya, menampar wajah Cindy. Setengah wajah Cindy langsung bengkak dan merah. Sudut mulutnya juga pecah dan darah mengalir keluar. Tamparan itu sangat keras hingga pandangan Cindy kabur. Dia berhenti meronta dan hanya bisa menangis. Ketiga pemuda itu memanfaatkan kesempatan dan semuanya mengulurkan tangan untuk menurunkan pakaian Cindy dari tubuhnya sampai pakaiannya hampir robek. Hentikan! Sungguh, aku kenal panglima tertinggi pasukan pertahanan kota. Kalau kalian berani menyakitiku, kalian akan tamat. Cindy berkata sambil menangis. Mendengar ini, ketiga pemuda itu tertawa terbahak-bahak, hampir tidak bisa menegakkan punggung mereka. Panglima tertinggi pasukan pertahanan kota? Kami juga kenal. Apa kamu pikir hanya kalian yang kenal? Kalaupun kenal, lalu kenapa? Dia tidak mengenalmu. Kamu pikir panglima tertinggi pasukan pertahanan kota akan mengenali orang kecil seperti kamu? Dan kamu masih berpikir dia akan membantumu? Tidakkah menurutmu ini lucu? Kata-kata ketiga pemuda ini membuat Cindy makin sedih. Cindy memikirkan kata-kata acuh tak acuh Sean ketika Sean menolaknya. Jadi dia tidak hanya merasakan sakit di tubuhnya, tetapi hatinya juga sakit dan dia menangis lebih keras. Pelacur kecil ini benar-benar menyebalkan. Pria berambut pirang yang menjadi pemimpin berkata dengan sangat kesal. Kemudian pemuda lain mengeluarkan kain entah dari mana, menggulungnya menjadi bola dan memasukkannya ke mulut Cindy. Dia tidak bisa teriak lagi sekarang. Hahaha. Cara yang bagus. Pria berambut pirang itu tertawa beberapa kali, lalu bersiap untuk melepaskan ikat pinggangnya dan melepas celananya. Namun, suara dingin tiba-tiba terdengar. Jangan berani-berani mengusiknya lagi. Ketiga pemuda itu ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka menoleh bersama untuk melihat asal suara itu. Sean dan Theo telah tiba. Mereka berdiri 5 meter jauhnya. Melihat Sean dan Theo, wajah Cindy seketika dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Ketiga pemuda ini perlahan-lahan sadar. Melihat bahwa Sean dan Theo hanya berdua, sedangkan di pihak mereka ada 3 orang, mereka segera jadi bersemangat lagi dan menjadi lebih berani. Kalian cuma berdua dan masih berani bermain kasar di depan kami? Apa kalian tahu siapa kami? Pemimpin berambut pirang itu mencibir berulang kali. Siapa kalian? Sean bertanya dengan santai. Pria berambut pirang ini segera menepuk dadanya dan dengan bangga memperkenalkan dirinya. Nama panggilanku Gagak Emas dan kakak tertuaku adalah Tristan. Kak Tristan mempunyai lebih dari 100 orang anak buah. Semuanya adalah petarung yang baik. Kalau kamu berani mengacaukan kesenangan kami dan membuat masalah dengan kami, Kak Tristan tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda lain maju dan mengeluarkan pisau lipat dari pinggangnya. Begitu dia menekan tombol, sebilah pisau sepanjang sekitar 10 cm muncul. Gagak Emas, apalagi yang harus aku katakan kepada kedua idiot ini? Bunuh saja mereka! Bunuh dan buang di suatu tempat. Bagaimanapun, sudah sangat umum ada orang mati di daerah kumuh.
Seorang pemuda lain mengikutinya. Mendengarkan kata-kata kedua saudaranya, ekspresi wajah Gagak Emas berangsur-angsur menjadi kejam. Dia menatap Sean dan Theo dengan pandangan dingin dan berkata, Kalian dengar aku. Kedua temanku ingin membunuhmu, tapi aku masih berpikir bahwa kalian harus diberi kesempatan untuk memilih. Kalau kalian pergi dari sini sekarang dan berpura-pura tidak melihat apa-apa dan tidak tahu apa-apa, maka kami akan melepaskan kalian. Bagaimana? Mendengar kata-kata Gagak Emas, Sean tidak bisa menahan tawa. Bukan karena dia tidak pernah berurusan dengan kelompok anak-anak muda berandal seperti itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang begitu sombong. Apa kamu tahu siapa aku? Sean bertanya sambil tersenyum. Aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu bijaksana, kamu bisa pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bersikap kasar. Begitu Gagak Emas selesai berbicara, dia juga mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya, dan begitu juga dengan pemuda yang terakhir. Mereka bertiga memegang senjata tajam dan menatap Sean dan Theo dengan wajah garang, seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Setiap orang biasa yang melihat penampilan pembunuh mereka mungkin akan merasa takut. Namun, Sean dan Theo hanya ingin tertawa sekarang. Jenderal, serahkan ketiganya padaku. Bertarung dengan mereka hanya akan mengotori tanganmu. Theo segera berkata, "Baiklah." Sean mengangguk. Theo kemudian melangkah ke arah tiga pemuda itu. Ketiga pemuda itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah mereka mengungkapkan identitas Tristan, kedua orang ini tetap memilih untuk menyerang. Mungkinkah mereka idiot? Tidak bisakah mereka melihat bahwa ada tiga orang di pihak kita, dan mereka hanya berdua? Kalau memang begitu, baiklah, silakan. Gagak Emas melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, Maju! Bunuh mereka! Ketiga pemuda itu bergegas maju dan segera berada di depan Theo. Gagak Emas menikam dada Theo dengan pisau lipat di tangannya. Dada manusia adalah target terbesar pada tubuh manusia dan salah satu tempat terpenting. Karena area dada yang luas, area ini lebih mudah untuk ditusuk dan karena banyak organ berkumpul di dalamnya. Selama keberuntungan tidak terlalu buruk, sekali tusukan saja pasti bisa melukai organ yang vital. Oleh karena itu, dari sini saja, dapat dilihat bahwa pemuda yang dijuluki Gagak Emas ini memang seorang pria yang pandai bertarung. Namun, bagi Theo, ketiga orang ini terlalu lemah. Bukan hanya sedikit lemah, bahkan lebih lemah dari yang lemah. Theo bahkan tidak berminat untuk bertarung dengan mereka. Theo hanya menangkis bilah pisau lipat di tangan Gagak Emas dan langsung mematahkan tangannya yang masih memegang gagang pisaunya. Terdengar suara retakan. Tangan Gagak Emas yang memegang gagang pisau sepertinya tidak berubah dari luar, tetapi seluruh tulang tangannya sudah retak. Meskipun bukan patah tulang komunitif, itu tidak jauh berbeda. Tanganku, tanganku. Gagak Emas mencengkram tangannya dan berlutut di tanah. Kemudian tangannya menjadi merah dan bengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi besar seperti raksasa. Ekspresi wajah kedua pemuda lainnya berubah ketakutan. Oh tidak, sepertinya kita sudah membuat masalah dengan orang yang salah. Pria berpenampilan biasa ini jelas seseorang yang terlatih. Bab 1456, sama sekali tidak diizinkan. Mereka berniat untuk mundur, tetapi Theo tidak akan membiarkan mereka lolos. Dia langsung menyusul mereka dan menendang mereka satu persatu. Kedua pemuda yang telah ditendang perutnya oleh Theo terjatuh ke tanah dan muntah. Muntahannya bercampur darah merah terang, usus dan perut mereka mungkin mengalami pendarahan di dalam akibat tendangan Theo. Sementara itu, Sean membantu Cindy bangkit dari tanah.
Kamu tidak terluka, kan? Tanya Sean. Namun, setelah bertanya, Sean merasa bahwa ucapannya seperti omong kosong saja, karena dia sudah melihat bahwa Cindy terluka, meskipun bukan cedera serius. Luka paling serius di tubuh Cindy adalah luka di sudut mulutnya, yang masih berdarah. Ada juga banyak bekas luka di lengan dan kakinya. Goresan itu terjadi karena gesekan tubuhnya dengan tanah ketika ketiga pemuda itu menyeretnya dengan paksa. Tak satu pun dari luka-luka ini serius, tetapi pasti sakit. Cindy masih bisa bergerak walau cedera, tetapi dia benar-benar ketakutan dan kakinya terus gemetar. Begitu Sean membantunya berdiri, dia langsung bersandar di dada Sean, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam pelukan Sean. Sean mengerutkan kening, tetapi tidak mendorong Cindy pergi. Ayo pergi. Aku akan menopangmu dan menggendongmu pulang. Orang tuamu pasti sangat khawatir, kata Sean. Cindy mengangguk, pipinya yang pucat berangsur-angsur berubah kemerahan. Setelah lebih dari 10 menit, Sean menggendong Cindy dan kembali ke rumahnya bersama Theo. Ayah Cindy, Fulton, sangat marah setelah mengetahui apa yang terjadi pada Cindy. Dia berkata dengan marah, "Ketiga orang itu pasti dari sekte naga hitam." "Tentu saja." "Sekte naga hitam?" Sean terlihat bingung. Fulton melirik ibu Cindy, yang sedang menyeka luka Cindy dengan alkohol. Kemudian dia menjelaskan, "Di masa lalu, ada banyak sekte jahat di Dorado, yaitu kelompok berandal. Setiap sekte jahat punya puluhan bahkan ratusan anggota. Di masa lalu, bahkan akan ada sekte jahat yang memperebutkan wilayah. Beberapa tahun yang lalu, muncul orang yang sangat berkuasa. Namanya Hadley. Dahulu dia adalah petinju terkenal di Dorado. Lalu, karena tidak sengaja membunuh lawannya dalam sebuah pertandingan, dia digugat. Meskipun pada akhirnya dia tidak dijatuhi hukuman, dia sudah kehilangan banyak uang dan diskor seumur hidup. Setelah Hadley dicekal dari turnamen, dia bergabung dengan sekte jahat dan secara bertahap naik ke posisi pemimpin sekte. Sekte jahat itu berganti nama menjadi Sekte Naga Hitam. Di bawah kepemimpinan Hadley, Sekte Naga Hitam mengalahkan semua sekte jahat lainnya dan menjadi sekte jahat dunia hitam terbesar dan satu-satunya di Dorado. Sekarang Sekte Naga Hitam punya lebih dari 100 orang anggota yang terlihat, tapi nyatanya mungkin ada 300-400 anggota. Mereka tidak berani mencari masalah di tempat-tempat seperti di pusat kota. Jadi mereka tinggal di jalan-jalan yang jauh dari pusat kota dan bertahan hidup, memungut biaya perlindungan dari toko-toko di Dorado. Setelah Hadley, si pemimpin sekte menjadi kaya, dia membuka hotel besar di dekat pusat kota dan menamainya Hotel Naga Hitam. Penjaga keamanan di hotel besar itu semuanya adalah anggota sekte jahat, dan semua pelayannya adalah wanita jalanan muda yang berada di bawah perlindungan mereka. Setelah Fulton mengatakan itu, Sean akhirnya memiliki beberapa pemahaman tentang sekte jahat dunia hitam yang disebut Sekte Naga Hitam ini. Sean tidak terkejut bahwa setiap kota akan memiliki kelompok berandal semacam ini. Jadi tidak sulit dipahami jika ada Sekte Naga Hitam di Dorado. Namun, dia masih merasa sedikit aneh. Menurut kata-kata Fulton, sekte jahat dunia hitam, Sekte Naga Hitam ini telah berkembang begitu banyak. Mengapa Kepala Departemen Keamanan Publik mengabaikannya? Jadi Sean bertanya pada Fulton, dan Fulton mencibir sambil menjawab. Tak perlu dikatakan, para petugas itu pasti dibayar oleh Sekte Naga Hitam, dan bahkan Kepala Departemen Keamanan Publik mungkin bingung dengan keberadaan Sekte Naga Hitam. Jika Sekte Naga Hitam tidak ada hubungan dengan pengaruh pemerintah, bagaimana dia bisa berkembang dan bagaimana bisa ada sampai sekarang? Sean mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ya, aku tahu. Aku akan mengurus ini. Jangan khawatir. Baiklah, aku sangat puas dengan pernyataanmu." Fulton mengangguk.
Cindy pingsan saat Sean kembali, tetapi sekarang dia sudah membuka matanya dan terbangun. Dia duduk dari tempat tidur, tetapi begitu dia duduk, dia menyeringai kesakitan karena memar di tubuhnya. Berbaringlah, kami juga akan pergi. Sean berkata pada Cindy. Cindy mengangguk, kemudian menatap Sean dengan mata memohon. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Sean tahu apa yang dia maksud. Aku akan memikirkannya dan akan kuberitahu ketika aku mendapatkan jawabannya. Sean berkata pada Cindy. Cindy menghela napas lega, kemudian hatinya dipenuhi dengan perasaan gembira. Setidaknya kali ini, Sean tidak menolaknya secara langsung. Setelah meninggalkan daerah kumuh, Sean berjalan kembali ke barak bersama Theo. Jalannya tidak terlalu panjang, tapi juga tidak pendek. Diperlukan waktu sekitar 1 jam untuk berjalan kembali dengan kecepatan berjalan ini, dan akan memakan waktu sekitar 40 menit untuk berjalan lebih cepat. Komandan, apa kamu siap untuk... Theo bertanya dengan ragu-ragu. Sean tersenyum dan berkata, Kamu bertanya tentang Cindy? Baiklah, aku akan membeli suite di kota. Kemudian kamu bisa tinggal di sana bersamaku. Lagi pula, sangat tidak nyaman untuk selalu tinggal di barak militer. Dengan cara ini, Cindy bisa menjadi pengurus rumah dan juga membersihkan rumah. Itu juga bisa dianggap mencarikan pekerjaan untuknya. Mendengar kata-kata Sean, Theo merasa lega. Theo mengira Sean berhati lembut dan ingin membawa Cindy ke barak pasukan pertahanan kota. Ketika Sean pertama kali datang ke Dorado, dia menghukum Asker dan memukuli Stanley, Mike dan Evan karena membawa wanita ke barak pasukan pertahanan kota. Jika Sean sendiri melanggar aturan ini sekarang, itu benar-benar akan terlalu merugikan persatuan dan stabilitas pasukan pertahanan kota. Sekarang, sepertinya komandan tetaplah seorang komandan. Dia tidak akan melanggar disiplin militer hanya karena urusan kecil. Aku hanya berpikir terlalu banyak. Theo tersenyum, jadi dia menambahkan. Masalah sekte naga hitam. Besok, aku akan menelpon wali kota Larsen dan bertanya kepadanya tentang masalah ini. Departemen Keamanan Publik mempunyai hubungan yang tidak jelas dengan sekte naga hitam, yang sama sekali tidak diperbolehkan. Sean berkata dengan sangat serius. Keesokan paginya, Sean menelpon wali kota Larsen dan bertanya tentang sekte naga hitam dan Departemen Keamanan Publik secara rinci. Di telepon, Teddy berjanji bahwa dia akan menyelidiki masalah ini dan memberi Sean penjelasan. Kurang dari 2 menit setelah panggilan telepon, Dustin, Kepala Departemen Keamanan Publik, datang ke barak pasukan pertahanan kota untuk melaporkan situasinya kepada Sean. Sean pernah bertemu Dustin 1 kali sebelumnya, dan itu sudah lama sekali. Saat itu, Sean belum lama berada di Dorado. Ketika dia sedang makan bersama Theo di sebuah restoran sop daging, Lionel, putra Hobbs, seorang pedagang senjata di Dorado pada waktu itu, memanggil Dustin, Kepala Departemen Keamanan Publik, untuk memberi Sean pelajaran karena dia cemburu pada Sean. Pada akhirnya, Dustin mengetahui identitas Sean setelah kedatangannya dan sebaliknya malah memarahi Lionel. Itulah satu-satunya pertemuan pribadi Sean dan Theo dengan Kepala Departemen Keamanan Publik ini.